Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kita bersukacita karena pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, hingga kita boleh berada dalam kondisi yang baik sampai pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan sapaan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan Engkau pada saat ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kasih Allah yang terus kami alami dari hari lepas ke sehari, penyertaan Tuhan di setiap langkah kaki yang kami tapaki dari waktu ke waktu. Di segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Engkau hadir di dalamnya dan Engkau tak pernah melepaskan kami berjuang sendirian. Terima kasih untuk hari ini yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala kekuatan, kemampuan, dan hikmat untuk kami boleh menyelesaikan segala yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Ya Allah, kami mau bersama-sama duduk diam untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang setia dan taat, bukan hanya untuk mendengarkannya, tetapi juga untuk merenungkannya dan melakukan di dalam hidup kami pada hari ini khususnya. Engkau sertai kami, sehingga pada saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kami boleh dengan hati yang penuh syukur, menyambut dan memberi diri kami dibentuk oleh kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat 31. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai ayat 22. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, takut kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah
berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan suatu perbuatan kebajikan tidak selalu diterima oleh orang lain, direspon oleh orang lain sebagai sesuatu yang baik dan menyenangkan. Tetapi kadang-kadang juga direspon dan diterima oleh orang lain sebagai sesuatu yang merugikan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dari bacaan kita pada hari ini, satu kisah yang diberitakan, yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul. Suatu perbuatan kebajikan yang sudah dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka dipakai oleh Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi seorang yang mengalami kelumpuhan. Bukankah itu sesuatu hal yang baik, suatu tindakan dan perbuatan yang baik? Tetapi ternyata tidak semua orang merespon kebaikan dan kebajikan itu dengan senang hati, dengan kebahagiaan. Tidak semua orang merespon dengan hal yang baik dan sikap yang baik juga. Bagi orang yang mengalami kesembuhan itu, tentu dia sangat berbahagia. Karena dengan kesembuhan yang dia alami, bukan hanya dia bisa berjalan tentunya, tetapi dia juga punya kehidupan yang baru, punya masa depan yang baru. Bahkan mungkin juga dia bisa mencari pekerjaan yang baru. Dia akan tinggalkan pekerjaannya yang lama, yang dilakukannya sudah sekian waktu oleh karena keterbatasan fisik yang membuat dia tidak bisa memiliki pekerjaan yang lain. Perubahan itu dialami oleh orang yang sudah mengalami kesembuhan itu. Dan sekali lagi, tentu kebahagiaan yang dialami oleh dia. Tetapi pada kenyataannya, oleh karena kebajikan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, maka mereka harus berhadapan dengan sidang. Di mana orang-orang pada waktu itu tidak merespon kebajikan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes itu dengan gembira, dengan senang hati. Masih ada ternyata orang yang mau melakukan kebajikan, masih ada ternyata orang yang mau menolong sesamanya, yang peduli dengan sesamanya, bersyukur karena masih ada orang yang memikirkan perubahan hidup bagi sesamanya. Bukan dengan respon yang demikian, tetapi justru mereka mencari cara supaya apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes yang sempat membuat banyak orang itu juga kagum oleh mujizat yang mereka lakukan. Maka mereka berjuang untuk bagaimana menghentikan supaya berita itu tidak tersebar luas. Ada suatu kepentingan di sana, sehingga kebajikan yang dilakukan, tindakan perbuatan kasih yang dilakukan, itu justru membuat mereka resah, membuat mereka menjadi gelisah, tidak senang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu juga yang kerap kita jumpai dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, ketika kita melakukan tindakan-tindakan kasih, tidak semua orang juga akan merespon dengan sikap yang baik juga. Mungkin juga karena ada kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga mereka tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Mungkin ada kecemasan-kecemasan, mungkin ada ketakutan-ketakutan.
takut tersaingi mungkin, sehingga apa yang kita lakukan justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, yang pencitraan mungkin, yang mencari pujian mungkin. Orang akan menilainya seperti itu. Sementara sesungguhnya kita melakukannya dengan ketulusan hati. Tetapi mari kita melihat, ketika Petrus dan Yohanes menghadapi persoalan ini, berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan khusus, kepentingan sendiri, sehingga mereka justru mengancam dan menekan Petrus dan Yohanes karena mereka melakukan mujizat, karena mereka melakukan tindakan kasih, membawa kesembuhan dan pemulihan bagi orang yang lumpuh. Apakah mereka lalu kemudian berhenti untuk melakukan perbuatan kasih, untuk mereka berhenti memberitakan mujizat itu terjadi di dalam nama dan kuasa Yesus Kristus? Kalau kita memperhatikan di dalam bacaan tadi, ketika Petrus dan Yohanes ditekan, diancam, maka mereka mengatakan, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Justru Petrus dan Yohanes melontarkan sebuah pilihan. Silakan kamu putuskan sendiri. Memilih untuk taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Tetapi bagi Petrus dan Yohanes, mereka mengatakan sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Artinya, Petrus dan Yohanes mau berkata, bagi kami memilih untuk taat kepada Allah. Untuk kamu, silakan kamu putuskan sendiri. Pilihan untuk taat kepada Allah, pilihan untuk tetap menceritakan dan memberitakan apa yang dilihat, apa yang didengar, sekalipun penuh resiko, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada harga yang harus dibayar. Tetapi bagi Petrus dan Yohanes, tidak ada pilihan lain. Ini adalah harga mati untuk memilih taat kepada Allah. Artinya bahwa berita itu tetap harus disampaikan. Karya itu tetap harus dilakukan. Perbuatan kasih, perbuatan kebajikan itu tetap harus dikerjakan. Apa yang menjadi respon orang lain, apa yang menjadi penilaian orang lain, tidak mempengaruhi untuk mereka berkarya bagi kemuliaan Tuhan dan menyatakan kebaikan bagi sesamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kepada kita masih dikaruniakan kesempatan, maka mari kita jangan menyia-nyiakan hari ini. Karena kita tidak tahu apakah hari esok kesempatan itu masih ada. Namun hari ini mari kita menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kita dipertemukan dengan banyak orang di sekeliling kita. Dan kita dipercaya oleh Tuhan juga, diperlengkapi oleh Tuhan juga dengan banyak hal untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Membawa perubahan untuk kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah kita akan tinggal diam dan membiarkan mereka terus berada dalam kondisi mereka, dalam penderitaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam keputusasaan mereka, dalam ketidakberdayaan mereka? Oleh karena kita takut dengan harga yang harus kita bayar, oleh karena kita takut dengan penilaian orang lain, oleh karena kita takut dengan ancaman dan tekanan dari pihak-pihak yang lain. Apapun penilaian orang, apapun kata orang, apapun respon orang, tetaplah lakukan kebajikan. Tetaplah menabur kebaikan.
sekalipun pilihan itu diberikan bagi Petrus dan Yohanes. Tetapi tak ada pilihan yang lain selain untuk tetap menjadi duta-duta Kristus. Oleh sebab itu, sebagai saksi, mereka harus menceritakan dan memberitakan di dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana dengan saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Kita sudah mengalami, kita sudah menyaksikan, kita sudah mendengarkan, kita sudah merasakan dalam hidup kita. Dan sekarang kita ditempatkan di antara sesama kita yang memerlukan. Apakah kita akan memberitakannya? Ataukah kita akan menyimpan berita itu untuk diri kita sendiri? Kita sudah mengalami kasih Allah yang begitu luar biasa. Apakah akan kita nikmati sendiri? Atau kita akan membagikannya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Miliki hati seperti hati Yesus, yang tidak bisa melihat orang lain di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam keputusasaan. Mereka butuh berita sukacita. Kita sudah mendengar, karena itu wartakanlah, beritakanlah kepada mereka. Pilihan untuk taat itu adalah harga mati, sekalipun kita harus membayar dengan harga yang teramat mahal. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberikan kepada kita kekuatan dan kesetiaan untuk melakukan panggilan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk sabda-Mu yang Engkau beritakan kepada kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Engkau sudah berkenan untuk memperlengkapi kami ketika Engkau menempatkan kami di antara sesama kami yang memerlukan. Dengan apa yang Kau berikan kepada kami, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyaksikan kasih Allah untuk setiap orang yang ada di sekeliling kami. Jangan biarkan hati kami menjadi beku. Jangan biarkan kami hanya berfokus kepada kehidupan kami sendiri, tetapi kami sadar akan panggilan kami untuk menyatakan kasih-Mu bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di GKI Klasi Solo ini. Tuhan akan memberkati dan memperlengkapi, sehingga kehadiran kami benar-benar boleh menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di lingkungan di mana Engkau tempatkan kami. Banyak orang yang berada dalam keputusasaan, banyak orang yang berada dalam kesedihan, kecemasan, ketakutan. Mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan mereka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, pakailah kami untuk kami menyatakan kehadiran-Mu kepada sesama kami, hingga mereka tak pernah merasa sendiri, tapi mereka tahu bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Kami juga doakan untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan anugerahi hikmat, kebijaksanaan, dan Tuhan pakai para pemimpin kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, itu semua boleh mereka pertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Kami serahkan Bapa dengan setiap upaya yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami di dalam mengatasi pandemi ini. Tuhan akan menolong, menyertai, dan memberkati. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus,
yang senantiasa menolong kami dan memberikan kepada kami hikmat untuk kami melakukan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.